Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan sekarang adalah tanggal 1 April. Besok kita sudah mau masuk ke bulan Ramadan. Gimana nih kabarnya SK teman-teman? Buat teman-teman yang udah terima SK, saya ucapin selamat atas status barunya sebagai seorang ASN, baik itu P3K maupun CPNS, dan saya doakan semoga status baru teman-teman bisa mendatangkan keberkahan dan juga kebermanfaatan bagi teman-teman dan khususnya bagi keluarga teman-teman. Amin. Dan bagi teman-teman yang belum terima SK, tetap harus bersabar. Sabar aja. Insya Allah April ini kita doakan bersama semoga semua penetapan NIP bisa terselesaikan secara skala nasional dan teman-teman semuanya yang sudah menanti lama SK-nya bisa segera mendapatkan undangan untuk menerima SK secara langsung dan akhirnya bisa bekerja sebagai seorang ASN. Amin. Intinya bersabar ya. Oke, pada video kali ini saya akan ngebahas perihal pertanyaan dari teman kita. Dan pertanyaan ini nggak bisa saya jawab secara akurat. Jadi sengaja saya bahas di sini, barangkali ada teman-teman yang mengalami persoalan yang sama. Jadi silakan membantu menjawab di kolom komentar. Barangkali ada yang mengalami persoalan yang sama dan mungkin sudah menyelesaikan persoalannya ya. Ini dari Reskinom. Mas, saya dapat SPMT yang menginstruksikan untuk segera melapor kepada pimpinan satuan kerja dan melaksanakan tugas mulai 1 April sampai dengan 31 Mei 2022. Salah satu poin dari SPMT tersebut menginfokan bahwa CPNS yang melaksanakan tugas tanggal 1 atau hari kerja pertama akan mendapatkan hak keuangan pada bulan itu juga. Terkait hal tersebut, ada hal saya mau menanyakan. 1. Apakah saya boleh melapor pas tanggal 4 Mei atau hari pertama kerja setelah Lebaran Idul Fitri? For your information atau FYI, SPMT-nya keluar tanggal 31 Maret jam 1 siang ya. Dan Satker berada di Sulawesi Tenggara. Sedangkan saya di Pulau Jawa. Waduh, jauh ya ini. Sehingga tidak memungkinkan untuk memulai kerja di bulan April. Banyak mengurus dokumen juga. 2. Kalau saya melapor di pertengahan bulan kerja, apakah bisa dan bagaimana dengan penggajiannya? 3. Kalau saya melapor tanggal 31 Mei, apakah mempengaruhi penilaian kinerja karena melapor pada saat batas akhir? Mohon bantuannya, Mas. Oke, jadi itulah pertanyaan dari teman kita Reskinom dan sudah saya jawab sebenarnya di kolom komentar. Jadi tadi saya jawab begini. Perihal perizinan coba dikomunikasikan langsung dengan pihak instansi saja. Jawabannya lebih akurat. Yang jelas jawabanku sih, instansi pasti manusiawi, tidak akan langsung kaku tanpa memperhatikan keadaan. Coba dikonfirmasikan ya. Perihal gaji tetap dasarnya adalah SPMT. Jadi saya jawab begini karena memang saya nggak bisa menjawab secara akurat karena kan ini pertanyaannya yang pantas menjawab adalah ya pihak instansinya ya. Yang jelas begini ya teman-teman. Kalau saya coba membaca semacam kayak uraian isi dari SPMT yang dia jabarkan di sini ya, bahwa di sini dia harus melapor di rentan tanggal 1 sampai 31 Mei. Artinya ada rentan ya. Yang jelas kalau kita diberi rentan, maka di situ sifatnya opsional kita memilih yang jelas ada tenggatnya yaitu tanggal 31 Mei. Mungkin kayak gitu. Jadi selama dia melaporkan masih di rentan ini, kayaknya sih masih boleh. Cuman untuk sebagai bentuk respect, bentuk rasa hormat kepada instansi, memang selayaknya ya ketika udah dapat SPMT ya langsung lapor. Jadi 1 April ini diharapkan ya langsung lapor karena itu mencerminkan keseriusan kita, kedisiplinan kita kepada satuan kerja. Cuman dia punya masalahnya kan dia ini dari daerah yang jauh ya, dia dari Jawa tapi penempatan kerjanya di Sulawesi. Itu waduh jauh banget ya, apalagi banyak persiapan yang harus dipersiapkan. Kemudian juga April ketemu bulan Ramadan. Dan terlebih kayaknya nanggung ya habis Ramadan terus Lebaran nanti pulang terus balik lagi untuk kerja. Jadi kayaknya dia berpikir seperti itu dan dia punya ide sendiri untuk masuk di bulan setelah Idul Fitri. Dia pengennya gitu. Kemudian dia juga tanya perihal penggajian dan dia tanya perihal penilaian kinerja apakah mempengaruhi kalau dia bersikap seperti itu. Yang jelas yang bisa saya jawab secara akurat ya perihal gaji ya. Kalau perihal gaji jelas dasarnya adalah SPMT. Kalau dia SPMT-nya di bulan April atau misalnya Mei dan dia ketika masuknya di pertengahan bulan Mei atau di akhir bulan Mei, pokoknya masih di Mei, ya dia tetap terhitung di bulan Mei dan gajinya mulai terhitung dari Mei misalnya gitu. Tapi kalau untuk yang lain
Kayaknya ini yang layak menjawab adalah pimpinan instansinya. Barangkali teman-teman juga punya jawabannya yang pernah mengalami hal yang sama, bisa langsung coret-coret di kolom komentar ya, buat referensi Mas Reskinom atau mungkin dua teman yang lain yang mungkin mengalami atau akan mengalami hal yang sama. Karena kan masih banyak teman-teman yang belum menerima SK ya. Cuman begini ya, perihal sistem pemerintah, ini tadi kan saya bilang bahwa instansi pasti manusiawi lah, nggak mungkin kaku. Dan itu memang betul teman-teman. Saya ada cerita dan ini adalah real. Ini nggak mengada-ngada. Ini saudara saya sendiri. Jadi dia diangkat sebagai seorang ASN ketika dia mengalami sebuah penyakit yang bukan main-main. Jadi dia pada saat tes itu sehat-sehat aja. Dia perempuan. Saudara saya ini perempuan udah menikah dan baru menikah pada saat itu dan tes lolos, udah selesai tes SKB-nya dan akhirnya ketika pemberkasan dia mengalami sebuah ya penyakit orang yang baru nikah, lumrahnya ya gitu ya, dia mengalami kista. Jadi dia kira hamil tapi ternyata bukan janin tapi kista yang ada di dalam rahimnya. Akhirnya ya mengharuskan dia harus operasi. Dan ketika dia selesai operasi, alhamdulillah dia bisa menyelesaikan pemberkasan walaupun dia dinyatakan sakit tapi dia dinyatakan tidak mengganggu pekerjaan karena kan memang ya operasinya ya begitulah, saya nggak ngerti intinya begitu. Tapi kemudian setelah dia selesai pemberkasan dan ketika dia sudah mendapatkan NIP dan mendapatkan SK, ternyata penyakitnya itu berkembang gitu. Dia akhirnya punya penyakit lain selain kista, menjalar ke usus, kemudian harus operasi dan bisa dikatakan dia hampir secara praktis nggak bisa melaksanakan kegiatan secara normal karena dia harus berada di atas ranjang terus dan dirawat oleh suaminya dan dia nggak bisa bekerja. Tapi untungnya dia sudah menerima SK dan juga sudah beres pemberkasannya ya. Tapi masalahnya dia nggak bisa menuju ke lokasi kerja untuk laporan karena dia udah dapat SPMT dan harus melapor atau menghadap ke pimpinannya. Akhirnya dia bingung. Akhirnya dia berusaha untuk konfirmasi langsung ke instansinya melalui suaminya. Dan alhamdulillah sesuai dengan yang saya jawab tadi bahwa instansi itu pasti ada manusiawinya lah, nggak mungkin kaku. Ternyata dimaklumi keadaannya dan dia akhirnya diizinkan untuk tidak memulai bekerja secara pribadi, tapi dengan catatan dia harus mencari pengganti dirinya yang akan menggantikan posisi dia dalam bekerja dan penggajiannya dia yang menggaji. Akhirnya dengan berbagai upaya dia berhasil menemukan orang untuk bekerja di formasi dia dan yang menggaji orang ini adalah ya si dia. Dan ini berlangsung selama setahun. Bayangin setahun dan dia diizinkan seperti itu. Cuman ya akhirnya terjadi gesekan sosial itu pastilah ya. Sampai dia akhirnya diberitahu sama pihak BKD kalau masih setahun lewat masih tetap aja mungkin akan digugurkan statusnya sebagai CPNS karena nggak bisa melaksanakan yang namanya latsar. Pada akhirnya dia berjuang untuk melawan penyakitnya dan alhamdulillah penyakitnya bisa dilawan dan dia udah sembuh dan bisa kembali normal. Dan akhirnya tidak sampai setahun pas gitu dia akhirnya bisa kembali masuk di kerjanya, bisa kembali memulai bekerja dan temennya yang gantiin dia, ya dia sangat berterima kasih sekali dan akhirnya dia kembali kerja. Intinya kalau ada persoalan langsung aja dikomunikasikan ke instansinya langsung. Insya Allah pasti bisa dimaklumi kok ya. Yang jelas instansi pemerintah itu pasti manusiawi lah, nggak mungkin kaku. Jadi contoh yang dari teman saya itu, yang dari saudara saya itu aja, dia dengan permasalahan yang begitu gedenya itu masih bisa dimaklumi, apalagi teman-teman yang hanya sebatas jarak ya, pasti nanti bisa ditolerir ya. Apalagi di sini kan juga tertuang di suratnya yang sudah diuraikan sama masnya tadi bahwa rentannya di tanggal 1 April sampai 31 Mei. Artinya mungkin kalau kita artikan ya rentan laporannya di tanggal ini. Jadi kalau nggak bisa tanggal 1 nggak apa-apa, tinggal pilih aja yang jelas maksimal sampai tanggal 31 Mei. Tapi lebih enaknya langsung aja tanya ke pimpinannya langsung atau ke pihak instansinya langsung, konfirmasi kalau memang ada kendala, nanti biar solusinya dicari secara bersama dan biar sama-sama enak dan gak ada buruk sangka di antara pegawai baru dan juga instansi. Kira-kira itu buat teman-teman yang mungkin sudah mengalami hal ini bisa coret-coret di kolom komentar biar jawabannya lebih mantap ya, dan juga bisa menjadi wawasan bagi teman-teman yang belum menerima SK. Barangkali penempatannya juga sama, yaitu penempatannya berada di luar daerah yang terbilang jauh jaraknya, jadi biar nggak kaget dengan persoalan seperti ini. Oke, cukup itu yang perlu saya bahas
Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.